Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film berjudul The Surprise Visit 2022. Film ini diambil berdasarkan kisah nyata, di mana menceritakan tentang pasangan muda Casey dan Annabelle yang berusaha mencari uang segera untuk biaya persalinan Annabelle nanti. Karena tidak memiliki pekerjaan, Casey terpaksa merampok rumah yang mana rumah tersebut merupakan tempat kerja ayah Casey. Akankah mereka berhasil atau justru ketahuan? Daripada kalian penasaran, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan diawali oleh seorang wanita yang begitu panik berlari ketakutan. Kemudian jauh sebelum kejadian tersebut, kita terlebih dahulu diperkenalkan dengan pasangan muda Annabelle dan Casey. Terlihat Annabelle menunjukkan sebuah sesuatu dan memberitahu Casey bahwa dia telah hamil. Casey tentu saja sangat bahagia sekali. Dia pun mengatakan sebuah janji bahwa dia akan menjadi ayah terbaik yang pernah ada. Tapi sayangnya banyak hambatan dan beberapa masalah dari pasangan tersebut. Casey dan Annabelle benar-benar tidak punya uang sama sekali. Bahkan mereka berdua pun tinggal di trailer usang. Dan lebih parahnya lagi, kedua pasangan ini adalah pengguna narkoboy. Casey bersedia dan akan berjanji bahwa dia mampu menghentikan kebiasaan itu. Sama halnya dengan Annabelle, dia berjanji untuk berhenti menggunakan juga. Mungkin itu adalah sebuah janji, tapi pada kenyataannya perubahan itu butuh proses. Apalagi untuk menghilangkan kebiasaan lama itu sulit dihilangkan. Casey sebenarnya adalah sosok pria baik yang begitu sayang dengan ibunya. Namun setelah ibunya meninggal, Casey berubah menjadi pria yang kacau. Untuk biaya persalinan Annabelle nanti, tentu saja itu membutuhkan uang atau tabungan yang cukup. Masalahnya, saat ini Casey tidak memiliki pekerjaan. Satu-satunya pilihan Casey yaitu akan mencoba menemui ayahnya Hugh. Sesampainya Casey di tempatnya Hugh, di situ dia langsung to the point meminta uang kepada ayahnya. Bahkan kalau bisa ia mendapatkan sebuah pekerjaan. Namun karena Casey sudah terlalu sering membuat kesalahan, jadi ayahnya tidak bisa membantu dan menyuruhnya pergi sampai dia benar-benar tobat. Sekarang ayah Casey bekerja sebagai tukang kebun untuk Nyonya Dixon, wanita terkaya di daerah itu. Di situ mau tidak mau Casey mendengarkan percakapan di mana nyonya tersebut memberitahu ayahnya bahwa dia akan keluar kota untuk akhir pekan. Meskipun begitu, Hugh masih peduli kepada Casey. Sebelum Nyonya Dixon pergi, Hugh meminta sebuah pekerjaan untuk Casey. Dengan senang hati, Dixon mau memberikan pekerjaan, tapi dengan syarat yaitu Casey harus benar-benar bisa diandalkan. Di sisi lain, Casey pulang dengan hasil yang sia-sia, tapi dia ternyata memiliki ide untuk mendapatkan uang cepat, di mana Casey sadar bahwa Nyonya Dixon akan pergi. Maka dari itu dia mengajak Annabelle untuk merampok rumah tersebut untuk mencuri beberapa perhiasan. Yang nantinya jika Casey dan Annabelle melakukannya dengan cukup halus dan tidak terlalu serakah, ada kemungkinan Dixon bahkan tidak akan menyadarinya rumahnya dicuri. Annabelle tidak terlalu yakin tentang rencana pacarnya ini. Tetapi kalau melihat kenyataannya bahwa mereka membutuhkan uang segera, mau tidak mau Annabelle pun setuju dengan rencananya. Di rumahnya Dixon, pasangan suami istri Juliet dan Daniel datang secara mendadak. Juliet tidak lain merupakan putrinya Dixon. Dia dan suaminya sengaja datang untuk memberi kejutan. Namun kejutan itu gagal. Mereka bingung melihat rumah itu kosong. Sebagai pengurus dan satu-satunya yang ada di rumah itu, Hugh memberitahu kemana Dixon pergi. Ya mau gimana lagi, akhirnya mereka berdua memutuskan tetap tinggal sementara di rumah tersebut. Singkat cerita, saat malam sudah tiba, pasangan Casey dan Annabelle mulai melancarkan aksinya. Mereka sudah siap dan tengah mengamati situasi rumah. Begitu mereka masuk, Casey dan Annabelle berpendapat bahwa aksi mereka akan berjalan dengan mulus. Tapi kenyataannya mereka tidak tahu saja bahwa di rumah itu ada Juliet dan Daniel.
Sesaat kemudian, suara pecahan kaca membangunkan Juliet dari tidurnya yang berada di lantai atas. Seketika dia langsung memberitahu Daniel untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Sementara itu, Cassie dan Annabelle mengalami kesulitan untuk mencari harta itu berada, karena masalahnya mereka bukanlah pencuri yang handal. Lalu pada waktu yang bersamaan, Juliet dan Daniel yakin bahwa di rumah itu ada pencuri yang sedang berkeliaran. Juliet mencoba menelpon 911, tapi sayangnya saat itu tidak ada. Kemudian pada akhirnya kedua belah pihak saling bertemu dan begitu kaget satu sama lain. Di situ Daniel langsung menangkap Cassie. Akan tetapi secara refleks Cassie memukul Daniel sangat keras untuk membela diri. Akibatnya pukulan yang begitu keras, hal itu menyebabkan Daniel terkapar lalu tewas di tempat. Melihat keadaan suaminya begitu, Juliet langsung panik. Dia pun berusaha membangunkannya, tapi takdir berkata lain, Daniel sudah tewas. Cassie merasa sangat bersalah. Dia berusaha meminta maaf, tapi hal itu percuma saja. Juliet sudah sangat marah dan kecewa. Dia akan melaporkan kejahatan ini kepada polisi. Tapi sayangnya Cassie mencegah Juliet. Juliet pun berusaha kabur, namun usahanya sia-sia karena Cassie dengan mudah bisa menangkapnya, yang kemudian membuatnya pingsan. Cassie dan Annabelle membawa Juliet lalu mengikatnya di sebuah gudang. Sekarang mereka merasa lebih aman. Cassie pun kembali mencoba mencari harta yang tersimpan. Sementara itu, Annabelle diperintahkan Cassie untuk menjaga Juliet agar tidak kabur. Setelah pusing kesana kesini mencari, akhirnya Cassie berhasil menemukan sekotak perhiasan penuh yang bernilai ribuan dolar. Cassie pun kembali sambil membawa perhiasan tersebut. Annabelle yang melihat Cassie berhasil menemukan harta, hal itu pun membuat dia sangat-sangat gembira. Kemudian langkah yang akan mereka lakukan selanjutnya agar pelarian mereka berjalan dengan lancar, di situ Cassie mau berencana membunuh Juliet sekalian. Namun masalahnya Cassie dan Annabelle bukanlah seorang pembunuh. Lalu saat ingin membunuh Juliet, ternyata Cassie benar-benar tidak bisa melakukannya. Cassie pun pergi keluar untuk menenangkan pikiran, dan di situ dia melupakan sebuah janji di mana Cassie diam-diam memakai narkoba itu kembali. Sementara di gudang, Juliet yang melihat Annabelle adalah wanita yang sebenarnya baik, dia mulai membujuk dan meminta Annabelle untuk melepaskannya. Juliet sendiri mengaku bahwa dia adalah seorang hakim. Dengan pengetahuannya tentang hukum, Juliet menakuti Annabelle bahwa perbuatannya itu akan mendapatkan hukuman berat. Dia juga mengatakan bahwa harta yang dicuri Cassie itu adalah harta palsu yang dikoleksi ibunya. Sesaat kemudian ketika Cassie kembali, betapa marahnya dia melihat Juliet telah kabur. Ternyata Annabelle berhasil dirayu. Dia membebaskan Juliet begitu saja. Karena masalah itu, sempat terjadi perdebatan Cassie dan Annabelle, tapi mereka segera membaik karena mereka harus segera cepat mengejar Juliet yang kabur. Juliet terus berlari dan berlari melintasi hutan untuk bisa menuju jalan utama. Tidak sesuai perkiraan, rencana awal benar-benar berantakan. Cassie Annabelle kesulitan menghadapi masalah ini karena mereka bukanlah seorang penjahat. Apalagi ditambah masalah baru di mana mereka harus membereskan Juliet yang kabur. Setelah mengamati hutan sekitar, Cassie dan Annabelle berhasil menemukan jejak Juliet. Lalu kemudian pada akhirnya Cassie berhasil menemukan Juliet yang sedang bersembunyi di sebuah gudang penyimpanan. Di situ terjadilah perkelahian yang tak terhindarkan, di mana Juliet berhasil memukul jatuh Cassie dengan skop. Dalam kesempatan itu, lagi-lagi Juliet berhasil melarikan diri dan menjauh. Annabelle pun masuk lalu menyadarkan Cassie yang pingsan. Cassie segera sadar, kemudian mereka berdua kembali melanjutkan pengejaran Juliet. Dalam pengejaran tersebut, Cassie dan Annabelle hampir kehilangan jejak, namun suara langkah kaki Juliet masih terdengar oleh mereka, sehingga mereka pelan-pelan dapat mengejar meskipun belum tahu pasti di mana keberadaan Juliet.
Di samping itu Juliet terus melintasi hutan, sampai akhirnya dia sempat terjatuh dan mengalami luka serius di bagian pahanya, terkena tusukan batang pohon yang tajam. Matahari sudah terbit dan hari mulai terang. Tentu saja ayahnya Casey Hyuk kembali bekerja di peternakan untuk Nyonya Dixon. Namun di saat dia mengambil peralatan kerja di gudang penyimpanan, Hyuk merasa aneh mendapati gudang penyimpanan sudah berantakan. Dari situ Hyuk memiliki firasat buruk bahwa telah terjadi sesuatu yang gak beres. Kemudian Hyuk langsung bergegas pergi ke rumahnya Dixon. Sesampainya di sana, Hyuk kaget menemukan Daniel yang sudah tewas. Ia pun segera menelpon polisi yang kemudian mencoba mencari keberadaan Juliet. Di sisi lain, Juliet akhirnya menemukan sebuah pondok. Saat dia masuk, ternyata pondok tersebut menyimpan sebuah senapan. Tanpa banyak berpikir, Juliet langsung menggunakan senapan itu untuk membela diri. Casey dan Annabelle terkejut mengetahui Juliet menggunakan senapan. Alhasil mereka lari bersembunyi ketakutan. Casey tidak pernah menduga bahwa Juliet bisa mendapatkan senjata. Dari situ dia memikirkan sebuah ide, di mana Annabelle akan melakukan sebuah pengalihan. Meskipun ragu, Annabelle berhasil. Lalu kemudian Casey pun dengan cepat merebut senapan itu dari tangan Juliet. Di sini Casey benar-benar berat untuk melakukannya. Tapi karena demi Annabelle dan bayi yang dikandungnya, Casey terpaksa membunuh Juliet agar tidak ada saksi. Annabelle sangat kecewa dan tidak setuju dengan pembunuhan itu. Alhasil ketika Casey meratapi kesalahannya, tiba-tiba dari belakang Annabelle memukul Casey sampai akhirnya membuat dia tewas. Pada waktu yang bersamaan, Hyuk tiba di TKP. Ia pun menyaksikan detik-detik dari sisa peristiwa tersebut. Annabelle mengatakan bahwa dia sedang hamil anak Casey. Lalu dia juga mengatakan kembali bahwa Casey telah melakukan kejahatan itu semua. Di sini Hyuk memang begitu sangat kecewa menyaksikan semua peristiwa ini. Tapi di samping itu, dia juga bersedih karena putra satu-satunya yaitu Casey telah tewas. Kemudian Hyuk meminta Annabelle pergi sejauh mungkin dan dia sendiri yang akan mengurus semua ini. Sebelum pergi, Hyuk meminta Annabelle untuk merawat cucunya nanti dan memberikan kesempatan untuk hidup yang lebih baik. 3 tahun kemudian, terlihat Annabelle sedang bermain dengan putrinya di pinggir pantai. Meskipun tidak ada sosok Casey, setidaknya sekarang Annabelle sudah hidup damai dan tenang. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film The Surprise Visit. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.